begini Mbak, bukan berarti saya memaksa kepada Anda, tidak, karena di dalam Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam, tidak boleh. Tetapi ada sesuatu yang di luar kekuasaan kita. Ini terjeda ya, Mbaknya terjeda. Masih dengar Mbak? Halo? Dimatiin dulu Mbak, teleponnya Mbak. Jangan dijeda dulu Mbak. Tapi ada sesuatu yang di luar kekuasaan kita. Apa itu? Betul. Maut. Ya maut. Kita tidak tahu Mbak. Kita tidak tahu habis ini apa kita masih hidup 10 menit kemudian sampai besok. Kita nggak tahu. Allahu a'lam bishawab. Karena maut hanya di tangan Allah. Nah yang kita khawatirkan ketika Anda sudah jelas-jelas mengimani Allah satu-satunya yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, tapi Anda masih menunda dalam mengucapkan dalam bahasa Arab, padahal tidak ada bedanya ya. Itu artinya tinggal Arabnya saja. Nah, tinggal Arabnya saja Anda keberatan. Ini takutnya ketika Anda bentar, jangan disela dulu. Takutnya ketika Anda enggan mengucapkan dalam bahasa Arab lalu Anda meninggal, bukan saya mendoakan Anda cepat mati, tidak. Anda masuk neraka. Padahal tinggal mengucapkan dalam bahasa Arab saja. Karena kalau Anda mati dalam keadaan kafir, tidak ada keselamatan. Kekal di dalamnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Kristen, dan orang-orang musyrik, mereka akan di dalam neraka kekal selama-lamanya dan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Anda sudah dengan ikhlas yakin hati Anda mengakui Allah satu-satunya yang berhak disembah dan Muhammad adalah utusannya dalam bahasa Indonesia, kenapa berat mengucapkan dalam bahasa Arabnya? Oh, gitu ya maksudnya Abang. Iya, itu masalahnya Mbak. Saya menyayangkan Anda. Baik. Apakah Anda menjamin? Sangat bagus sekali, tetapi saat ini belum siap sebenarnya untuk mengucapkan itu. Lalu kalau namanya Allah satu-satunya yang saya sembah saat ini adalah Allah satu-satunya. Ya. Lalu kalau tadinya Abang bertanya itu Muhammad, kamu percaya bahwasanya dia adalah utusan, bukan roh yang tidak benar, yang nggak jelas, itu saya katakan itu dia benar semua, kata-kata dia itu benar gitu loh. Dan Yesus itu adalah nabi juga, ya begitu. Makanya penjelasan Bang Juma tadi itu saya sangat-sangat menerima penjelasannya pada malam hari ini. Ya, jadi saya cukup jelas dan mungkin saat ini belum siap Bang, karena aku lagi mau memperdalamkan belajar yang sebenar-benarnya gitu. Bang Juma mau nambahin kali? Bang Juma nanti silakan nanti Mas. Ya, lanjut dulu Mbak. Iya, jadi mungkin demikian saja, cukup penjelasannya dari suaranya jauh. Saya mengerti ya. Jadi terima kasih banyak. Semoga ini semua penjelasan ini menjadi tuntunan ke depan kan gitu. Jadi mungkin kita bisa ketemu lagi di hari-hari ke depan. Amin. Mengerti lagi gitu. Follow ya kita ya. Ini di bawah nih Sugi ngotot, bukan gitu. Kita itu sayang ya kepada orang-orang yang sudah hatinya sudah mengakui Allah itu satu-satunya yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah seorang Rasulullah, utusan Allah. Lalu enggan mengucapkan dalam bahasa Arab, hanya terganjal itu, lalu dia nanti mati masuk neraka. Ini yang kita sayangkan gitu. Bang, sekali saya sebutkan itu tidak akan kembali lagi Bang. Makanya itu harus kita Akbar, mantap. Ya, keren. Saya udah ambil prinsip. Sekali saya sebutkan itu tidak akan berpaling kembali lagi Bang. Maka itu tidak mudah untuk langsung gitu loh Bang. Karena saya harus belajar benar-benar ya. Jadi kalau tidak ada suara hati, suara Allah di dalam diri saya untuk menyebutkan satu hal, mungkin akan sia-sia Bang. Jadi pada malam hari ini saya bersyukur
dengan saudara-saudara saya, boleh mengajari, boleh memberitahu kebenarannya, karena saya ini Kristen dari kecil. Jadi selalu oten-oten di bawah panik, Mbak. Setiap di bawah panik. setiap pendeta yang menyampaikan katanya firman Tuhan di mimbar sana itu, maka itu kadang-kadang saya mau pergi ibadah di gereja saya, jujur saya, walaupun ada orang Kristen di bawah ini, maaf saudara-saudaraku, saya bingung. Ya, saya bingung setiap pendeta-pendeta yang menyampaikan firman Tuhan. Bentar gantian. Silakan Bu. Keren. Ya. Jadi demikian saja Abang Jung dan Abangku semuanya. Terima kasih banyak. Ya, sebentar Bang ya. Biarlah saya izin turun. Ya. Makasih, Mbak. Sering main ke room sini ya, Mbak? Besok ke sini aja nggak apa-apa besok? Ya, nanti kalau udah siap datang aja di sini, mungkin ya silakan Bang Juma, silakan. Mungkin saudari kita ini diminta oleh teman yang baru masuk, mungkin ada yang mau ditanya atau siapa tadi? Bang Holi. Yang teman Bang kalian. Holi itu Iya. sangat antusias mau tanya ke Bang Juma itu sebenarnya. Iya. Oh, bukan saya. Ya, Silakan, Bang Holi. Ya, silakan Bang. Ya, salam, selamat malam semua Mbak Sarah, jangan turun dulu Mbak Sarah. Oh, siap. Iya. Mbak Sarma di sini dulu aja. Aku mute aja dulu ya, Bang ya. Noise. Doubling. Di sini aja dulu, di sini nggak apa-apa, di mute dulu. Ya. Ya lanjut Bang Holi. Masih noise itu Bang Oli itu. Bang Holi buka. Masih noise nggak? Aku coba turun dulu terus naik lagi. Ya, turun dulu. Aku coba turun dulu terus naik lagi. Ya, turun dulu. Boleh ditambahkan dikit untuk Mbak Saru. Sebelum Anda menambahkan, saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Hendra, silakan. Bang. Iya. Bang Suma, saya ingin cerita dikit ya. Ini. Iya boleh. Iya. Ini mualaf nih, Mbak. Ya, perkenalkan dulu Bang Hendra ke Mbak ini mualaf gitu. Ayo lanjut. Oh ya, makasih banyak ya host, Bang host. Saya dulu sahabatku, saudaraku ya. Saya dari Kristen Katolik. Ketika seperti Anda. Bang Hendra, bentar Bang Hendra, aku mau nanya Bang Zuma dulu, dari tadi aku ngantri. Kalau gitu Bang. Iya. Kalau gitu. Bang Holi. Waktu dikasih waktu panjang, tenang aja, senang. Ini Bang Hendra cuma 5 menit kali, 3 menit lah. Ayo lanjut. Bang Holi ya. Sabar ya. Ayo Bang Hendra, ayo. Tadi. Keganjalan itu pula juga seperti yang Anda rasakan ya. Ya udah, silakan Bang Hendra, silakan. Tapi saya masih ragu loh awalnya. Nah, banyak hal. Saya takut dibuang dari keluarga, takut. Bang Holi ini Muslim Pak Kristen, Bang? Katolik. Teman saya, teman lama. Ayo lanjut. Oh iya, silakan Bang Holi. Enggak, itu Bang Hendra dulu. Ustaz. Oh, Bang Indra ya. Saya dulu awal ketahuan, Mbak ya. Sangat memilukan sekali. Itulah ujiannya ya. Ketika kita ingin mengenal dan mengenali Tuhan kita, dan saudara atau keluarga kita yang nggak tahu apa-apa, kita dihinakan ya Allah, disiksa saya, dipukul, dibenturkan, ditembak, dimasukkan dalam kamar yang nggak terpakai gudangnya, tidak diberi apapun fasilitas termasuk makan dan minum mulai jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Tidak ada sama sekali penolong bagi saya sesama manusia. Saya hanya berdoa, ya Tuhanku, seandainya kiranya kamu ini Tuhan yang ku percaya saat ini, lindungilah saya, berikanlah aku kekuatan. Masya Allah, saya tidak diberi rasa lapar, haus, bahkan saya bersuka cita. Saya bercita, dan saya pernah ditodongkan golok sama paman saya. Pernah sama sekali, tapi seandainya ini izinmu ya Tuhan, nggak apalah, saya dalam ketika memahami 3 ayat itu yang nggak bisa saya lupakan sampai sekarang.
Yang Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu dengan bagi mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang maha benar, dan mengenal aku hanyalah utusanmu. Dan dia juga berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Tidak ada yang sampai kepada Allah atau Bapa ya tanpa melalui aku. Ya, betul. Seperti yang dikatakan saudara Muslim ya. Dan bahkan Yesus sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Itu di Yohanes 5 ayat 30 ya Bang. Dan dia berkata, ya Allah, kami bersujud sampai muka rapat ke tanah karena kami takut akan Engkau. Masa Tuhan takut? Ya Allah. Itu ayat-ayat yang tak bisa saya lupakan, Mbak. Pahamilah, Mbak. Tuhan kita cuma satu. Dengarlah Bani Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu sah. Ya. Satu, kita, berarti Anda, saya menyatakan itu. Ya Allah. Ayo Mbak, ayo tinggal sedikit lagi Mbak, ya Allah. Silakan Mbak. Udah, Bang Hendra. Insyaallah. Dia ceritain sedikit ya Mbak, apa dari Katolik dia udah mualaf. Udah berapa tahun Bang Hendra? 2008 Bang. 2008, sempat ditodong juga. Banyak juga cobaannya. Ya nggak bisa ini. Ya udah, Bang Oli sekarang silakan Bang Oli. Akhirnya Iya, betul Bang Oli. akhirnya berkesempatan. Bang Zuma, salam Bang Zuma, salam buat Mbak Sarah, salam semua buat teman-teman yang silakan. Komal. Ini aku memang ngotot banget karena aku baru dapat kesempatan satu Komal sama Bang Zuma gitu. Jadi dari tadi aku ngemis-ngemis. Iya, silakan Bang. Jadi gini, sama Mbak Sarah juga, mumpung Mbak Sarah di sini, jadi gini Mbak Sarah, saya juga sementara ini mencari jalan kebenaran dari keimanan saya Mbak, sama kayak Mbak juga, ya kan, dimana apa yang diajarkan dari keluarga kita maupun dari gereja-gereja kita itu sangat bertentangan dengan apa yang menurut kita secara berlogika dan bernalar itu pasif gitu loh. Maksudnya agak sedikit membingungkan buat kita sendiri, sehingga kita nggak tahu ini kayak kehilangan arah gitu kan. Nah, saya sudah beberapa bulan ini juga mencari jalan kebenaran untuk keimanan saya. Saya sering juga sharing ke Bang Toyib, yang lain-lain juga gitu kan. Dan saya juga sering juga masuk ke komal-komal dengan kekristenan saya juga, seiman dengan saya. Jadi apa yang dikatakan Mbak Sarah juga tadi, saya sependapat bahwa Yesus adalah utusan, dan kita wajib menyembah Tuhan itu yang Esa satu gitu kan. Nah di sini sebagai manusia biasa dan tidak lepas juga dari kecerdasan kita sendiri itu untuk berlogika dan menafsirkan apa yang menjadi keyakinan dan keimanan kita sendiri. Nah jujur aja, saya dalam keluarga saya juga agak sedikit berat juga gitu kan. Nah sekarang saya ingin sebenarnya bertanya aja sama Bang Zuma ini, gimana sih meyakinkan keyakinan kita itu yang menjadi benar-benar bisa istilahnya nih, jangan kita berbicara Islam dulu dan jangan kita berbicara dalam kekristenan dulu Bang. Itu saya. Jadi saya ingin bertanya kepada Bang Zuma, gimana cara meyakinkan keimanan kita itu sendiri kalau kebenaran itu kita sudah dapat, tapi keimanan kita itu belum bisa pudar gitu loh Bang. Terima kasih Bang, itu aja pertanyaan saya pertama. Oke, baik. Jadi terlepas daripada konsep doktrin agama, kita itu makhluk yang sempurna gitu ya, dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ketika kemudian kita mendengarkan suara petir atau suara apapun itu, kita bisa menelaah, oh itu adalah petir, dan seterusnya. Makhluk lain
Ya belum tentu bisa, apalagi yang dikatakan hewan dan seterusnya. Artinya gini, ada perangkat yang disimpan oleh Tuhan pada diri kita manusia untuk bertuhan, meskipun tidak beragama. Orang ateis itu yakin dan percaya, mereka itu bertuhan. Tapi mereka bingung mencari Tuhannya. Mereka bingung. Nah, sekarang ketika kita kemudian tidak menentukan sikap kita terhadap ketuhanan, lalu bagaimana kita bisa melakukan kehidupan ini dalam hal-hal yang baik di mata pencipta? Karena pencipta itu sudah pasti ada. Karena alam semesta ini tidak mungkin kemudian ada tanpa ada yang mengadakan. Itu mustahil. Ini logika yang kita gunakan. Ini logika. Nah, sekarang ketika kita hidup di atas muka bumi ini, ada pola terkecil yang bisa kita jadikan sebagai sandaran. Apa itu? Keluarga. Di keluarga itu, Bung, ada yang dikatakan ayah, ada ibu, ada anak. Yang paling berkuasa adalah ayah. Apa yang diinginkan oleh ayah sehingga tercipta kebaikan dalam rumah tangga? Ayah membuat aturan-aturan. Kan gitu. Adalah hal yang logika ketika kemudian dalam rumah tangga ada aturan-aturan. Untuk apa aturan itu? Untuk kemudian membantu orang-orang ini menjadi orang yang baik, melahirkan keadaan dalam rumah tangga itu tentram, damai, sejahtera, saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain. Apa tujuannya? Yaitu tadi, untuk mencapai damai sejahtera. Tapi kalau ada keluarga tanpa aturan, begitu dia dilahirkan besar, dilepas begitu saja, dibiarkan begitu saja, maka akan berantakan. Sementara elemen-elemen yang ada di atas muka bumi ini, itu antara satu dengan yang lainnya saling mengikat. Nah, inilah cerminan kasih. Ini cerminan kasih antara ekosistem misalnya, antara mata rantai, antara makhluk yang satu dan makhluk yang lain, pengurai dan seterusnya. Itu adalah bentuk kasih. Nah, oleh karena itulah kemudian kalau dalam bingkai rumah tangga ada aturan, bagaimana mungkin kemudian bingkai dalam kehidupan di dunia ini tidak ada aturan? Maka pencipta langit dan bumi yang maha kuasa itulah wajib memberikan aturan main. Inilah yang disebut sebagai panduan, inilah yang disebut sebagai kitab suci. Nah, kitab suci ini kemudian sudah pasti didatangkan melalui ilham. Loh, kok bisa seperti itu? Kenapa bukan Tuhan sendiri yang datang kemudian untuk menyatakan hukum-hukum itu? Sebenarnya Tuhan sendiri yang datang, tetapi melalui perantaraan. Kenapa? Karena alam semesta ini ya sudah pasti tidak akan bisa kemudian ditumpangi esensi yang maha besar. Itu dia poinnya. Sehingga logika kita akan mengantar kita kepada keadaan di mana kita butuh panduan hidup. Kita pasti butuh panduan hidup. Nah, inilah yang disebut kitab suci. Kalau kita sudah sampai pada fase itu, maka kitab suci ini kemudian akal kita akan mengarahkan bahwa yang menguasai alam jagat raya ini pasti satu. Gak mungkin dua. Kalau dua, maka akan muncul antara yang satu dengan yang lainnya iri satu sama lain. Mengklaim ini ciptaanku, ini ciptaanmu. Maka harus satu. Kalau dia tidak satu, berarti dia tidak maha kuasa. Dia harus berdiri sendiri. Yang mengantar semuanya, yang mengatur semuanya. Itulah yang disebut Tuhan. Oleh karena itulah, ya kita harus tunduk bahwa pasti ada yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita ini pasti maha sayang. Yang menciptakan kita ini pasti maha kasih. Kenapa? Buktinya rezeki ada manusia miliaran, tapi rezeki itu tidak pernah habis. Makanan itu tidak pernah habis. Berarti ada mesin penggerak yang dicipta oleh yang bermaha kuasa ini untuk memproduksi makanan-makanan itu. Dari alam, dari tanah, dari laut, dari langit. Itu pasti ada. Berarti hakikat ini maha penyayang. Nah, untuk itulah kemudian kita ingin mengabdi kepada esensi itu. Dengan cara apa? Kita harus punya panduan. Nah, makanya kalau secara logika, orang ateis pun itu sebenarnya menyadari bahwasanya mereka itu percaya adanya Tuhan. Kita analogikan gini. Seorang ateis menaiki sebuah pesawat, ya. Pada saat pesawat itu sementara di udara tiba-tiba goyang.
turbulence yang sangat luar biasa. Percaya saya, ketika itu terjadi, seorang ateis pun ada pada kondisi di mana dia akan menutup mata, mengheningkan cipta dan mengharapkan sesuatu di luar dari dirinya. Apa itu? Keselamatan. Kemana dia harus minta? Pasti kepada esensi yang ada. Itulah yang disebut Tuhan. Berarti Tuhan itu harus ada, dan Tuhan itu harus satu, dan Tuhan itu kemudian sebagai sumber segala-galanya. Saya kira begitu, Bung, terlepas daripada firman yang kita imani, baik itu di Islam maupun di Kristen, yang pasti Tuhan itu jelas harus ada, mutlak ada. Demikian. Baik Bang, thank you Bang. Oke, saya mengerti Bang apa yang Bang maksud tadi. Nah, oke, berarti artinya kalau ada dengan adanya Tuhan, berarti Tuhan adalah satu, gitu kan? Dia tidak bisa dia boleh menciptakan apapun yang dia inginkan untuk menyinkronkan semua yang ada di muka bumi ini. Siap. Nah, artinya kalau dalam kekristenan saya yang saya yakini sekarang, berarti kalau kita menganggap Yesus adalah Tuhan, berarti itu Yesus adalah ciptaan Tuhan. Dan ciptaan Tuhan itu dijadikan sebagai utusan untuk mengajarkan kepada seluruh umat manusia tentang jalan yang benar menuju kematian, yang setelah kematian itu kita akan dibangkitkan lagi menuju surga ataupun neraka. Benar begitu ya Bang ya? Betul. Oke, berarti yang selama ini yang saya imani adalah Ciptaan Tuhan. iya, betul. Ciptaan Tuhan. Betul, ciptaan Mau saya Tuhan. tunjukkan ayatnya, Bang? Sebentar Bang. Artinya kalau dia sebagai ciptaan Tuhan, artinya dia seorang manusia dan sama kayak kita juga manusia. Betul. Terlepas dari itu, dia diutus sama Tuhan, diberikan suatu keistimewaan, baik itu mukjizat ataupun apapun itu. Artinya itu adalah kelebihan dari manusia masing-masing. Begitu ya Bang ya? Betul. Oke, berarti berarti kita mengimani satu Tuhan. Terus agama yang dibenarkan sama Tuhan itu agama yang kalau menurut yang saya dengar tadi Bang Zuma bilang ada agama yang terakhir, yaitu menyempurnakan segala macam agama-agama yang sudah ada sebelum Islam itu ada. Benar ya Bang ya? Iya. Oke, berarti begini Mbak Sarah. Kita sependapat berarti kita sependapat Mbak Sarah bahwa kalau kita mengimani di kekristenan kita terlepas dulu dari Yesus ya. Kita mengimani satu Bapa, satu Allah. Gitu kan? Ya. Artinya Yesus adalah utusan. Iya, benar. Berarti Yesus itu tidak membawa agama yang namanya agama Kristen. No, tidak. Oke, kita setuju itu dulu ya. Berarti Iya, benar. berarti artinya kalau kita mengikuti ajaran Yesus yang kita sementara ini kita yakini sebagai Tuhan, berarti agama Kristen itu siapa yang ciptakan? Paulus. Ya, benar. Paulus, makanya aku goyang kayak gitu. Makanya aku goyang. Jadi kita belajar gitu loh. Jadi jangan kita ngotot-ngotot seperti orang-orang Kristen yang selama ini kita masuk ke room saudara-saudara kita ini, mereka mengotot-ngotot seperti yang siapa tadi tuh, perempuan itu tadi tuh, nggak nyambung gitu loh. Nah, jadi kita harus belajar, kita simak dulu mana yang benar gitu loh. Ini kakak juga lagi belajar gitu. Makanya tadi untuk menyebut satu hal kata-kata itu belum begitu secepatnya, karena kalau buru-buru nantinya bisa batal gitu loh, bisa kembali lagi. Jadi kita harus betul-betul matang. Satu-satunya kita sebut itu tidak ada kembali lagi, itu udah sumpah itu. Iya, betul. Nah, itu prinsip saya. Karena gini, itu udah sumpah. Karena gini Mbak Sarah. Iya. Karena gini Mbak Sarah, saya kan punya teman Yahudi juga.
Ya. Aku sempat pertanyakan gitu. Kenapa kamu Maaf nggak- ya bapak-bapak dulu ya, ini kayaknya lagi curhat juga sama aku nih. Mantap, Nggak mantap. apa-apa, Pak. Ruang Bapak, dan silakan, tempat silakan. dipersilahkan. Iya, silakan. Nah, Iya. jadi gini, Mbak Sarah, saya kan pernah bertanya juga sama teman yang beragama Yahudi, teman saya sendiri. Nah, aku bertanya sama dia, kenapa kamu tidak menganggap Yesus itu sebagai Tuhan? Padahal saya itu menganggap Yesus sebagai Tuhan. Aku gituin. Terus dia bilang sama aku, Yesus menurut di Yahudi itu dia bukan Tuhan. Ya, benar memang. Terus dia bilang kayak gini ke aku juga. Nah itu yang dari situlah aku membingungkan aku yang pertama kali ya. Terus dia bilang begini, kalau aku sama agama Islam itu satu Tuhan gitu loh. Kata dia. Kata teman saya yang Yahudi gitu kan. Nah di sini yang membuat kita bingung sebenarnya. Nah sekarang dengan yang itulah, statement dia itulah aku mencari jalan kebenaran itu sendiri. Nah, begitu kita udah masuk kita dalam hal itu, ya kita sering-sering mendengarkan di rom-rom saudara-saudara kita ini. Di situ kita belajar satu persatu, kita pedalami dulu kebenaran itu. Nah, makanya tadi aku nekat untuk meminta kepada host supaya saya bisa dinaikkan ke multi biar bisa bertanya kebenaran itu di mana gitu. Jadi makanya tadi aku udah bertanya yang benar dan aku udah simak apa yang mereka katakan kepada saya. Lalu abang yang di bawah tadi itu Bang Sugi ya, untuk menyebut satu hal. Jadi saya belum bisa Bang. Jadi karena saya mau mendalami benar-benar dan satu kali aku menyebut itu tidak akan kembali lagi. Nah, itu dia. Ya. Allah. Nah itu dia Hendra, kalau bisa ya kita belajar lebih dahulu, lebih mateng lagi gitu. Nah, oke, salahnya dulu ya bentar ya. Nah, satu lagi. Kita sapa dulu abang aku nih bang. Assalamualaikum bang Handi. Ya lanjut. Satu hal ya, satu hal bang ya, untuk menguatkan Anda bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus itu ciptaan Tuhan. Itu di dalam Wahyu 3 ayat 14 dikatakan di situ, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus permulaan dari ciptaan Allah. Ini fakta, bukti Yesus ciptaan Tuhan, sehingga tidak mungkin dia akan dituhankan. Begitu bang. Oke, Bang, makasih Bang. Oke. Iya, oke. Lanjut Bang Oli. Iya, jadi tadi jujur aja, tadi saya jam 3 sore tadi aku didatangkan pendeta ke rumah untuk membimbing saya gitu kan. Itu tujuan dari mama dan papa supaya saya bisa belajar lagi bimbingan untuk keagamaan kekristenan saya gitu kan. Nah, pendeta itu mengajarkan saya tentang bagaimana mengasihi sesama, itu yang pertama yang diajarkan. Tapi saya tidak pernah membantah gitu kan. Nah, pada saat dia masuk ke area pembahasan tentang perjamuan kudus itu, karena saya bertanya, kenapa sih adik saya itu belum bisa perjamuan kudus? Soalnya dia kan belum dibaptis katanya. Nah, aku bilang tujuan perjamuan kudus itu apa sih, Romo? Tak gituin. Terus dia bilang, nah, perjamuan kudus itu pertanyaannya darah kita kepada Yesus, bahwa kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Karena dengan penyalipan dia menembus dosa-dosa kita. Oh, seperti itu. Terus kalau kita perjamuan kudus ada roti sama anggur gitu. Iya, Des. Anggurnya itu buat apa? Iya. Oh, itu coba simbolis aja. Jadi kamu harus yakini bahwa anggur itu adalah seperti darah Yesus. Lah, kok kita disuruh minum darah? Tak gituin. Aku bilang, Pak Pendeta ini nggak salah. Tak gituin. Romo ini nggak salah, Romo. Iya, memang gitu, karena kita ditebus sama darah Yesus. Jadi anggaplah itu anggur adalah darah Yesus. Dalam hati saya, kok seperti ini, berarti kita kayak vampir gitu, minum darah gitu kan.
Jadi itu membingungkan saya juga, jujur-jujur aja. Jadi aku tidak menyimak benar apa yang Romo tadi memang sih lembut. Bang Billy sabar, Bang Billy dibawa dulu. Ya lanjut. Lembut banget cara menjelaskannya gitu kan, tapi nggak masuk juga di logika saya gitu kan. Dan ada beberapa juga yang menyangkal di perasaan saya juga, tapi nggak usah saya ungkapkan lah itu. Nanti aja, makanya saya ingin juga belajar lebih dalam lagi tentang keyakinan saya dulu sebelum saya berpindah ke keyakinan lain gitu. Seperti itu Bang Zuma. Bang Zuma, ada yang mau tanya lagi nggak? Apa yang sebenarnya harus kita lakukan ketika keimanan kita itu sudah tergoyahkan, Bang? Masya Allah. Bang Zuma. Berdoalah kawanku. Berdoalah kepada Tuhan. Meminta petunjuk. Sabarnya awalnya aku ya. Saat didera diperiksa secara fisik. Sabar. Hendra, kita persilakan dulu Gurunda. Silakan Bang Gurunda. Ya. Jadi sebenarnya gini ya. Saya tidak kemudian bermimpi untuk Anda menjadi Muslim. Enggak. Saya juga tidak pernah kemudian memberikan suatu penekanan terhadap teman-teman Kristen itu menjadi seorang Muslim. Tidak. Tapi saya terharu ketika orang itu sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bagi saya itu sudah cukup, Bung. Itu adalah langkah untuk Anda untuk selamat. Kami apologet Muslim ini menghabiskan waktu siang dan malam sampai jam segini itu bukan karena kebencian, tapi semata-mata yuk mari kita sama-sama mendudukkan perkara keyakinan kita itu bahwa Yesus itu utusan. Sudah cukup itu sudah cukup. Karena Yesus sendiri berpesan. Yesus berpesan kepada kita. Kalau kita mengakui Bang Indra, di mute aja Bang Indra biar tidak ganggu Bang Indra. Ya, kalau kita itu menyadari bahwasanya pesan-pesan yang ada dalam kitab suci kita itu adalah sebuah karya dari ilahi, minimal kita menyadari dengan logika. Pesan Yesus kan jelas. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Berarti kalau saudara-saudara saya di sini, meskipun Anda tidak bersyahadat, tapi Anda sudah mengakui Yesus itu sebagai utusan Tuhan, berarti Anda telah mendudukkan perkara akal itu sebagai nurul wahid di dalam kehidupan Anda sebagai manusia. Itu yang pertama. Kemudian, bagaimana kita bisa menyayangi anak istri kita? Ini poin. Bukankah kehidupan kita di atas muka bumi ini berkeluarga, punya anak, punya istri, punya keturunan, agar mereka siang malam kita meninggalkan rumah mencari nafkah untuk membahagiakan mereka, untuk membuat mereka tersenyum, untuk membuat mereka itu bahagia. Tapi apakah kita mau kebahagiaan ini hanya kebahagiaan semu yang mereka rasakan hanya berpuluh tahun, sementara mereka menderita di kehidupan kekal kelak? Hanya karena kita selaku orang tua salah di dalam mencari keyakinan, hanya karena ego, dilahirkan dalam keadaan yang salah, kemudian kita ngotot pada kesalahan dan menganggap kesalahan itu adalah sebuah kebenaran. Karena semua kesalahan ketika dilakukan secara berantai, secara terstruktur dan berlangsung secara lama, maka itu nanti akan seakan-akan menjadi benar. Maka untuk menetralkan kembali harus kepada akal. Apa nasihat Yesus? Itu dulu, jangan dulu ke Islam. Jangan ke Islam dulu. Apa yang dikatakan? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Apa tempat terendah itu? Neraka. Jadi kalau hari ini kita meniadakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, dan kita mengaku sebagai Bani Israel rohani, lantas kita ajarkan juga kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita mengajarkan juga kepada keturunannya, maka nanti semua mereka akan menempati tempat terendah. Kita mau seperti itu. Tapi barang siapa, kata Yesus, sebaliknya, tidak meniadakan meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Kenapa kita tidak mau tempat tertinggi itu? Itu satu. Yang kedua, jangan ke Al-Quran dulu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, lalu kemudian mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, sekarang saudara-saudara saya
saudari dan saudara saya mengakui Yesus itu adalah utusan Tuhan. Tetapi saudara masih pada, mohon maaf, Anda masih dalam lingkaran yang salah. Dalam arti kata bahwasanya Anda sudah menyadari Anda dalam sebuah kapal, di mana kapal itu akan bocor dan akan menenggelamkan Anda. Kenapa Anda tidak menyelamatkan diri Anda sekarang dari kapal itu mumpung ada kesempatan? Anda sudah tahu. Anda meyakini, oh memang Yesus itu adalah Rasul. Tapi Anda menggunakan kitab di mana kitab mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Roma 14 nomor 9. Sebab itulah Yesus mati, agar dia hidup kembali untuk menjadi Tuhan. Anda ingin hidup berpelukan dengan kitab yang seperti itu. Anda mengakui dia nabi, dia utusan Tuhan. Tetapi Anda merangkul sebuah kitab yang menghujat beliau. Lalu apa solusinya? Tinggalkan. Kalau perlu jadi ateis. Kalau perlu jadi ateis. Tinggalkan kemudian ajaran yang seperti itu. Sucikan, bersihkan diri Anda dari ajaran seperti itu. Lalu belajar. Setelah menentukan langkah, belajar. Kemana saya harus pergi? Aku tidak mungkin tidak punya panduan. Sekarang Anda pilih. Pelajari Hindu, pelajari Buddha, pelajari Islam. Yang mana yang kemudian bisa menuntun Anda dari bangun tidur sampai tidur kembali penuh dengan kalam ilahi yang mengajarkan kemudian keselamatan bukan hanya di dunia tapi lebih-lebih di akhirat. Tentukan nanti di sana agama mana yang kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai nabi, sebagai rasul yang menjunjung tinggi namanya. Setiap disebut ada penyebutan alaihi salam di atasnya. Cari. Silakan Anda pelajari Islam. Al-Quran siap dibedah. Ambil Al-Quran, pelajari terjemahannya, tanyakan kepada kami apa yang Anda tidak paham. Kami tidak menutup diri untuk itu. Karena kenapa? Sebenarnya gini, saya, Bang Suma, dan semua apologet muslim yakin dan percaya tidak ada di antara kami yang beranjak untuk menjadi apologet sebagai penghujat. Nggak ada sama sekali. Tidak ada di antara kami yang punya niatan untuk mencederai perasaan saudara-saudara Kristen. Tidak ada sama sekali. Tapi itu harus terjadi ketika kita di medan perang terjadi saling serang. Tapi ingat, dari kami Islam tidak ada tendensi kebencian. Lillahi ta'ala, demi Allah, saya menjadi apologet sudah puluhan tahun, tidak ada tendensi kebencian kepada saudara-saudara Kristen. Saya punya adik angkat Kristen, saya punya kakak angkat Kristen. Mereka aman dengan saya. Ketika mereka mau ibadah, saya antar ke gereja. Ketika saya mau sholat Jumat, mereka antar saya ke masjid. Aman. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi ketika kita di dunia debat, kita harus memperjuangkan kebenaran. Kenapa harus ngotot? Kenapa harus ngotot? Karena kita tahu kebenaran itu. Kenapa kita harus melakukan penekanan? Karena kita cinta dengan saudara kita. Sudah jelas-jelas dalilnya mengatakan 1 Korintus 15 nomor 28. Pada tiba masa kesudahannya, Yesus akan menyerahkan kerajaan Allah Bapa kepada Allah Bapa, dan dia akan melenyapkan dirinya. Setelah itu Tuhan Allah akan berdiri di dalam. Setelah itu semuanya kita akan berdiri di dalam Tuhan Allah seorang diri. Coba. Itu tujuan kita. Begitu juga kami Muslim. Tapi salahnya, contoh misalnya, salahnya seperti, mohon maaf ini ya, mohon maaf, seperti apologet muslim seperti Kiamat. Mereka ingin menyadarkan Islam, tapi menyerang Islam dengan membabi buta. Kalau kami, contoh, saya ingin berdialog kepada teman-teman. Ketika ada yang dikatakan, mari kita berdoa syafaat, saya tanya, di mana di dalam kitab saudara ada doa syafaat? Syafaat itu apa? Original teksnya apa? Jangan Anda memperbodoh diri dengan istilah Islam yang Anda tidak tahu. Begitu saya naik ke dalam di atas komal teman-teman Kristen, ada diterangkan di dalam kitab kami, di dalam surah Al-Hajj ayat 34. Jelas sekali Allah mengatakan di sana bahwa para nabi telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap mereka itu diberi aturan penyembelihan kurban. Walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am.
Saudara-saudara Kristenku, saya ingin membahas Al-Quran di tengah-tengah kalian. Di ayat Al-Quran menjelaskan setiap umat diberi aturan penyembelihan hewan kurban. Ketika mereka mempersembahkan kurban kepada Tuhan, maka yang dipersembahkan adalah kurban hewan. Saya minta, karena di dalam kitab saudara ada imamat 1 nomor 2, ada imamat 4. Lalu kemudian jelas sekali dalam kitab saudara bahwasanya Tuhan meminta kurban persembahan binatang. Yesus juga mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Saya ingin tahu dari saudara-saudara, dari mana kemudian ilmunya Tuhan meminta persembahan darah manusia. Ini wujud kasih sayang, bukan wujud kebencian. Tujuannya apa? Untuk menyadarkan saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi? Si Suma itu penghujat. Dia hanya cari koin. Dia hanya mencari pembeli beras. La haula wala quwata illa billah. Padahal tujuan kita itu adalah mari kita torehkan kasih sayang itu dengan saling menasihati satu sama lain. Aku menasihatimu dengan kitabmu, karena tidak mungkin dengan Al-Quran aku menasihatimu. Kamu beda keyakinan denganku. Kamu mau menasihatiku dengan Al-Quran, silakan. Tapi masalahnya, kitab termaterai ini tidak bisa Anda baca. Bagaimana mungkin Anda mau menasihati saya dengan Al-Quran? Bagaimana mungkin Anda kemudian mau menghujat Islam tanpa Anda bisa membaca kitabnya Islam? Sementara kami, insya Allah kita bisa sedikit-sedikit Ibrani, bisa sedikit-sedikit Yunani. Kami tidak kemudian mengkritisi, kami bertanya. Bagaimana solusinya? Dalam kitab Anda dikatakan Yesus bukan Tuhan. Kok dituhankan? Tolong ajarkan kami. Gimana solusinya tuh? Dibilangnya, kamu itu penghujat. Kamu itu penista. Kamu itu pembohong. Kamu itu penipu. Kamu itu iblis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi gitu saudara-saudaraku, adalah satu kebahagiaan bagi saya sebagai apologet. Anda tidak perlu bersyahadat saat sekarang. Bagi saya, Anda mengimani dan menyadari bahwa Yesus itu adalah Rasul utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri, adalah satu kebahagiaan yang tak bisa dinilai dengan uang dalam diri saya. Itu sangat saya hargai. Terima kasih banyak Bung atas kesempatannya dan atas penyampaian daripada apa yang saudara imani. Saya kira gitu sementara sahabat-sahabat, saya kembalikan kepada sahabat kita yang muslim. Ya. Silakan Bang Oli, ada lagi yang mau ditanyain Bang Oli? Iya. HP saya ini mau terbakar ini. Saya pakai batu es nih Bang. Dari Bang Zuma, kita juga merasa terhibur dan merasa agak lega gitu kan ketika kita mendengarkan Bang Zuma menjelaskan secara benar. Nah, jadi aku sementara ini tadi jujur aja ya Bang Zuma ya, saya coba. Iya. Udah jelas kan Bang Oli? Diterangkan. Jujur Bang Zuma, aku juga lagi buka Alkitabku sambil belajar. Tapi kemudian saya sering suka dengar lagu yang ini Bang. Siapa namanya, Muhammad Taha Al-Junaid ini kalau coba dengar aku gedein ya. Maaf ya, izin Gurunda, izin. Apa yang mana? Nah, ini kan kalau saya kan biasa belajar tentang secara online di kitab saya, tapi terkadang saya nggak apa-apa Bang Zuma kalau kita menarikan lagu yang lagu lagi. Sorry. Ini Salawatan. Itu banget suaranya Bang Zuma, bikin merinding. Bentar Bang, ini direkam di YouTube Bang. Nanti kena copyright Bang. Jangan di itu. Nanti aja di rumah Bang. Ya. Kena copyright nanti. Karena ini disiarkan langsung sama Bang Juma dan lain-lainnya. Iya, sorry. Maaf. Jadi gini Bang, Mbak Zara, menurut saya sih kita pribadi secara kita kan sudah server gitu kan. Iya. Server. Jadi kita juga jangan terlalu tergesa-gesa juga untuk menguji keimanan kita seperti apa, karena dari sekian banyak juga agama-agama yang saya cari tahu gitu kan tentang konsep ketuhanan itu, hanya memang Muslim yang mengarahkan kita
ke satu kesatuan, Iya. konsep ketuhanan itu satu, esa gitu kan. Iya, benar. Sebenarnya semua semua agama meyakini bahwa Tuhan itu adalah satu. Hanya untuk mengimplementasikan itu berbeda-beda, karena dari kita juga pun kita nggak usah ke agama lain dulu lah, agama kita sendiri aja. Ya gini loh ya. Tentang konsep Gini loh, ini loh Henry, gini loh. Selama ini sebenarnya aku belajar itu bukan sendiri sih. Aku ada teman orang Muslim di dalam room ini, ada dia di bawah, cuman dia nggak mau disebut namanya. Ya selama ini melalui dialah aku belajar gitu. Jadi satu persatu diajarinya saya kebenaran tentang Allah sendiri itu dan Yesus itu siapa. Nah makanya saya lebih belajar lagi lebih dalam melalui dia gitu. Nah dia mengajarkan bahwasanya kalau memang kamu itu belum percaya apa yang saya katakan, boleh sekali-sekali di live Bang Juma, di sana nanti dijelaskan kebenarannya itu. Ya, di live ini di room ini ada dia di bawah. Dia nggak mau disebut namanya saja, itu teman saya. Sudah berteman sampai udah 4 tahun sampai sekarang. Dan kami sering teleponan untuk belajar gitu, untuk mengajari saya, menginjilin saya. Bahkan saya yang punya Alkitab, saya nggak tahu isinya. Dia mengajari saya, ya. Dia mengajari saya, sumpah, benar. Ini demi Tuhan. Dia mengajari saya bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Dia adalah utusan Allah sendiri gitu. Dan agama Kristen itu bukanlah Yesus yang membawanya. Dia adalah Paulus gitu loh. Jadi jangan percaya bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, maka itu saya nekat untuk hadir di setiap ada tukar-tukar pikiran atau penjelasan-penjelasan kebenaran ini melalui live kayak gini gitu. Aku suka untuk mendengarkan kebenaran. Oh gitu, kita kan punya akal, punya pikiran, jadi kita harus mana yang benar itu yang kita ambil. Itu prinsip saya, dan saya masih mau mendalamkan yang lebih benar-benar untuk menyatakan agama mana dan kepercayaan yang benar-benar saya peluk gitu. Ya, nah, saya setuju itu, karena nggak ada yang bisa intervensi kita kan tentang keyakinan kita. Nggak ada yang boleh gitu kan, karena itu hak mutlak buat kita untuk menentukan apa yang menjadi kebenaran itu sendiri. Itulah. Gitu kan. Nah, satu hal yang saya tertarik lagi tadi karena Bang Juma mengatakan, saya terharu dalam hal apa katanya gini, sudah saya senang saja, saya sudah senang karena dikatakan disebut Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah Rasul Allah, dia adalah Nabi gitu ya. Ya itu memang saya percaya sampai saat ini. Ya, selama saya berteman dengan saudara kita orang Muslim ini, melalui dialah saya percaya bahwa Yesus itu adalah Rasul Allah, bukanlah Tuhan. Nah itu dia. Iya, kalau Mbak Sarah masih enak tuh, masih ada yang dampingin temennya. Saya gimana? Cari sendiri. Nah itu dia. Saya masih bersyukur punya teman seorang Muslim. Saya nanya kiri kanan, belajar kiri kanan, masuk di Komal ini dihujat juga saya karena katanya bidat atau apa gitu kan. Saya nggak ngerti gitu kan. Pada saat bertanya tentang konsep. Makanya kita berteman. Bang Holy Spirit kan ada saya kemarin bang. Masa lu? Tahu, iya. Bang Andi nggak diakuin Bang Andi. Kita. Iya sebelumnya ketemu sama Bang DM ya Bang Heli. Nah itulah yang menjadi kebimbangan kita sebenarnya Mbak Sarah, ketika kita dihadapkan dengan beberapa ayat-ayat dalam Alkitab kita sendiri itu yang membuat kita karena tidak sinkronisasi dan tidak berlogika menurut saya gitu loh. Apa yang kita harap jawaban itu masuk di logika kita itu nggak ada pun masuk tapi tidak terlalu berkaitan gitu loh. Kayaknya aneh gitu kan, ketika ayat yang satu dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, dibantah lagi sama ayat yang satunya, dibantah lagi sama ayat yang lainnya. Itulah yang membuat kita bingung gitu loh. Karena di Alkitab kita jujur aja ya, di Alkitab kita sendiri itu saling bantah-bantahan ayat. Jujur aja, itu yang membuat kita bingung. Nah, ketika kita berdiskusi sama apologet kekristenan kita juga, itu sering mereka juga berdebat tentang Tritunggal. Ada yang sampai bilang
di gereja-gereja itu ajarannya sesat. Jadi kita mau kemana gitu loh? Yang satu salah, ini salah, serba salah gitu loh. Jadi kita harus kemana? Gitu. Bahkan kalau kita bertanya kepada pendeta, saya sendiri pernah bertanya kepada pendeta. Gini, saya mengatakan sama dia, Bapak dengan anak itu perbedaannya apa? Kenapa kita katakan itu adalah Tritunggal dan dia satu-satunya pekerjaan Allah itu dengan anak sama, dan itu pun anak itu bisa jadi Tuhan gitu loh. Nah, apa kata dia begini? Ginilah ya Bu ya. Aku kasih contoh, aku ini adalah seorang pendeta dan saya itu menyuruh anak saya untuk membeli sesuatu gitu. Nah, itu saya menyuruh anak saya gitu. Saya menyuruh anak saya, berarti pekerjaan saya sama dia sama. Kan gitu. Jadi saya katakan gini sama dia, loh Pak, Bapak kan pendeta. Yang Bapak suruh itu kan anak. Berarti anak Bapak itu bukan Bapak dong. Enggak, itu sama dengan saya. Begitu juga Yesus dengan Tuhan, kata dia begitu. Oh, saya nggak terima, gue bilang gitu. Enggak lah bang, enggak lah Pak, enggak setuju saya dalam hal itu. Ya sudah, kalau kamu nggak setuju, pokoknya Yesus dengan Tuhan itu adalah sama gitu. Yesus Tuhan gitu, kata dia begitu. Saya lawan dia begini, enggak, itu Yesus adalah utusannya. Karena Bapak juga menyuruh anak itu berarti utusan Bapak, saya bilang gitu. Enggak ngotot dia begitu. Jadi ini aja logikanya menurut saya, Mbak Sarah. Logikanya menurut saya pribadi ya. Ketika Tuhan menciptakan ciptaannya, makhluk hidup, itu namanya makhluk hidup pasti ada hidup dan mati gitu loh. Tidak akan kekal abadi gitu kan. Iya. Yang namanya Tuhan ya. Nah, ketika Tuhan meninggal, berarti ketuhanannya itu hilang dong gitu loh. Berarti dia bukan Tuhan. Makanya. Wah, ini korban Bang Andi ini ternyata nih. Aku boleh nanya Mbak Sarah yang jelas begini aja lah, kita lebih belajar lagi lebih dalam. Oke, kita pendalami dulu mana yang kebenaran. Jadi sekeliling aja pun sampai pagi pun kita nggak sampai ini ujung-ujung kemana pun nggak tahu. Yang penting kita berdoa. Mbak Sarah, aku boleh ngomong bentar Mbak Sarah? Iya, boleh Bang. Berapa tahun Mbak Sarah belajar tadi Pak? Berapa tahun? Belajar itu bukan hanya sebentar saja untuk menanyakan tukar pikiran. Kami sih berteman udah 4 tahun gitu. 4 tahun. Jadi pada awal-awalnya nggak langsung ke inti gitu. Karena sering bertanya, kami satu aplikasi gitu kami berteman. Terus dia tanya, kepercayaanmu apa gitu. Saya bilang saya orang Kristen. Jadi dia bilang saya juga orang Islam gitu. Oh. Kristen dari mana Mbak Sarah? Izin Katolik apa Protestan? Maaf. Protestan Bang. Oh, Protestan. Jadi berawal intro dulu ya Mbak Sarah ya? Ya. Intro dulu baru masih in gitu ya? Iya, jadi ya. gini kami bertanya-tanya, dia tanya aku kenapa kamu percaya Yesus itu jadi Tuhan. Dia tanya aku kamu itu percaya Yesus itu Tuhan. Saya sampai katakan dulunya sama dia, iya 100% Yesus adalah Tuhan. Karena dia mengatakan tidak ada jalan, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata dia. Jadi itu Yesus adalah Tuhan, jalan sebenar-benarnya. Iya, itulah doktrin yang kita terima, Mbak Sarah. Itu selama ini loh Bang, itu jujur saja saya. Oh, doktrinnya di Yohanes 14:6 ya Mbak Sarah ya? Jadi ya, sebenarnya gini, Mbak Sarah. diam saja. Aku dulu dong Mbak Sarah, satu lagi pertanyaan. Mbak Sarah, kalau teman Anda ada di bawah, terus teman Anda itu nggak mau naik di sini, mungkin perlu namanya dirahasiakan. Terus kali ini Mbak Sarah mau ngomong apa sama dia? Silakan. Iya. Ya, terima kasih banyak temanku yang setia untuk memberi kebenaran kepada saya, menjelaskan. Sekalipun saya mempunyai kitab, tetapi saya kurang memahami. Karena yang dikatakan di setiap gereja itu asal kamu percaya saja. Sementara saya itu tidak pernah membacakannya gitu loh. Nah, asal percaya saja. Percaya saja saya tidak mau membacanya, bagaimana kita mau belajar gitu. Apa kata dia gitu, seperti kadang-kadang Bang Jung mengatakan. Mbak Sarah, satu kalimat buat teman Anda itu, satu kalimat. Silakan. Iya, terima kasih banyak. Iya Mbak Sarah enak. Satu lagi.
kepada Bang Jum. Kepada siapa Mbak Sarah? Ini gokil. Yang gokilnya nih banyak typing yang banyak aku ngaku nih. Bentar dulu ya Mbak Soli. Jadi untuk Mbak Sarah kepada Bang Juma dan Pak Desugi apa yang ingin Anda ucapkan sama beliau? Silakan. Lu dari awal kan aku udah terima kasih banyak sama Bang Juma, sudah lebih memberikan detail satu-satu persatu untuk saya pada malam hari ini untuk lebih mengetahui kebenaran itu. Kasihan aku Bang, ada terima kasihnya sama hostnya Bang, sedih saya Bang. Iya, Bang Mas juga sama Bang Mas. Saya juga ini terima kasih kepada siapa kalau saya? Saya ini sama berterima kasih Bang kepada siapa? Sugi juga terima kasih banyak sudah mendukung saya untuk memberikan semangat sehingga tadinya sampai bisa untuk menyebutkan satu hal gitu, tetapi saya masih berprinsip suatu waktu nanti akan menyebutkan itu dan tidak akan kembali lagi. Tidak ada seorang pun yang bisa membalikkan saya setelah saya memeluk hal itu. Baik Mbak Sarah, terima kasih. Ya. Ke Pak Holy Spirit lagi. Pak Holy Spirit, berapa tahun bro belajar? Aku paling sekitar baru setengah tahunan Bang. Itu pun nggak ada yang ngajarin, nggak kayak Mbak Sarah itu ada temen gitu kan yang bimbing. Terus saya berterima kasih pada siapa Mbak Sarah? Oke, jangan ke Mbak Sarah dong, sama saya dong. Maukah Anda Bang Holy Spirit? Saya berterima kasih aja sama Apologetic Muslim yang telah memberikan kebenaran, membimbing kita-kita ini yang tersesat menuju jalan kebenaran itu sendiri. Allahu Akbar. Allah. Terus terutama ini kan saya juga guru saya di sini ada dua nih, Bang Juma dengan Pak Desugi. Apa yang ingin Anda ucapkan sama beliau? Silakan. Kalau Pak Desugi sih, saya kan baru ketemu di Komal ini. Terima kasih banyak Pak Sugi atas penyampaiannya, terus kajian-kajiannya. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya diberikan amal yang paling baik, yang paling besar. Amin. Amin, amin, amin. Kemudian untuk Bang Zuma, you're the best and you're a Lord for me. Anda standby dulu. Tidur. Taruh Anda standby dulu, kita minta Bang Juma berbicara dulu. Silakan Bang Juma. Iya, saya pun begini. Saya belajar tuh udah puluhan tahun belajar Bible. Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, atas bawah atas. Itu aku kejar-kejar Bang, maaf ya Bang ya. Iya. Jadi saya tidak pernah menemukan satu jaminan dari Yesus, dari Tuhannya Yesus terhadap saudara-saudara saya yang saya sayangi, yaitu Kristen, tentang keselamatan bahwa ada jaminan. Seperti dijaminnya umat Islam dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Qur'an mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الواردون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Tak ada janji sampai 11. Ya. Tak ada janji yang saya temukan di dalam Bible terhadap orang-orang yang beribadah menyembah kepada anak manusia. Tak ada janji
dari Allah di dalam kitabnya orang Kristen terhadap orang-orang yang menyembah dan mengaku bahwa dirinya adalah anak-anak Tuhan. Tetapi kalau di dalam Islam, subhanallah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang Islam, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Famadi bataqa wara azalika fa ulaika humul adun, tetapi barang siapa mencari di balik itu semua, yaitu berzina dan sebagainya, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, serta orang yang memelihara salatnya. Apa kata Allah? Ulaika humul waridun, mereka itulah yang akan mewarisi, alladzina yaridunal firdaus, yakni mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Inilah yang kemudian ingin saya sampaikan kepada saudara. Islam, Al-Quran, Allah menjamin kepada pengikutnya untuk mendapatkan warisan. Belum meninggal mereka, belum meninggalkan dunia ini, di genggaman mereka sudah dijanji oleh Allah sebuah warisan yang agung, warisan yang kekal. Apa itu? Bukan warisan tanah 1 hektar, bukan juga warisan Monas, tetapi warisan surga Firdaus. Tapi ketika saya mencari, membolak-balikkan kitab Bible, apa yang saya temukan di sana? Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Banyak orang yang akan menyuruh kepada aku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermujizat demi namamu? Lalu apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Ingat kata terakhir, kejahatan. Kemana perginya orang yang berbuat kejahatan? Matius 13:50, dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi orang yang menyeru Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, ini sudah level tinggi nih, udah level paritel tinggi. Bayangkan, bisa mengusir setan, bisa bermujizat, bisa bernubuat. Bayangkan kalau dia mengatakan, demi nama Yesus, besok Jakarta akan banjir. Mampu dia melakukan itu. Tapi ternyata apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Apalagi kalau hanya mampu mencela saja, mengatakan bang semua pencari koin, mencoba mencari pembeli beras, hanya karena kekuatan itu Anda mau selamat di surga. Tidak. Bahkan Yesus mengatakan, orang yang mampu bermujizat sekalipun, mengatakan, Suma, aku mengutuk kau punya hidung, lubangnya mengarah ke atas besok pagi. Itu pun kata Yesus, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Level tertinggi Anda sudah punya, tapi Yesus masih mengusir. Kenapa? Karena kata Yesus, itu ada yang kurang, kekal itu gimana? Ada yang kurang. Gimana? Ya. Aku tidak mengenalmu. Nah itu, nggak kenal Yesus. Aku tidak mengenalmu. Enyahlah daripada aku, engkau semua adalah penjual cendol, kan gitu. Nah, kata Yesus apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Jadi kalau kita mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar, kudu wajib hukumnya mengenal hukum yang datang setelah hukum-hukum sebelumnya. Kalau kita mengenal Yesus sebagai utusan, kudu wajib kemudian kita mengenal ajarannya bahwa ternyata sebagai utusan, dia mengajarkan akan datang utusan sebagai penutup para nabi, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka umat Islam tiketnya dari Yesus ada.
Tiket dari Yesus ada. Apa tiket dari Yesus untuk umat Islam? Yohanes 17 nomor 3. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Tiket dari Allah, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Subhanallah. Dari kitabnya Kristen Islam dapat tiket masuk surga, dari Al-Quran Islam dapat tiket untuk ke surga. Kurang apa lagi? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Masya Allah. Oke, sahabat-sahabat silakan dilanjut. Taruh dulu Banyak Pak, satu pertanyaan Banyak Pak untuk Anda. Satu pertanyaan dulu. Ya siap. Sekarang saudara kita ini sudah bertauhid ya. Bertauhid ya. Apakah kan tidak mungkin hanya bertauhid saja, kan perlu ada syariatnya kan begitu ya, lebih sempurna. Kira-kira kiat-kiat apa? Langkah-langkah apa? Selanjutnya kedua saudara kita ini Banyak Pak, silakan. Jadi gini Bang Handi, saya sudah pernah menganalogikan gini. Ada anak yang cerdas, rajin, pintar. Ya, pintar sekali dia. Suatu waktu kemudian dia tinggal di samping sekolah. Orang semua ujian. Dia pun kemudian mengambil kertas habis ujian yang dilempar lewat jendela. Diambil ujian soal-soal itu. Dengan cekatan dia jawab. Apa yang dimaksud dengan ekonomi? Dia jelaskan, dia jabarkan. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Dia jelaskan semua. Begitu diperiksa jawabannya, benar, 100 nilainya. Tapi begitu ujian nasional kemudian selesai, anak itu tidak dapat ijazah. Kenapa tidak dapat ijazah? Padahal dia pintar, dia cerdas. Alasannya karena dia tidak terdaftar. Dia belum login Bang Hadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum mendaftar jadi siswa di kampus itu. Jadi biar bagaimanapun nilainya tinggi, tapi dia belum mendaftar sebagai siswa di sekolah tersebut. Orang ujian nasional semua dapat ijazah. Mau yang bodoh, mau yang cerdas, mau yang paling pintar, semua dapat ijazah. Tapi dia tidak. Gigit jari dia nanti. Kebingungan nanti di akhirat. Mau kemana perginya? Tidak ada pembimbing. Nanti di padang mahsyar dia mau berbaris, datang ke barisan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan, aku pengikutmu, wahai Nabi Muhammad, karena aku tidak pernah menuhankan Yesus. Kata Rasulullah balik ke belakang melihatnya. Ini analogi. Maaf, saya tidak mengenal Anda. Pergilah ke Yesus. Begitu dia pergi ke Yesus, wahai Yesus, aku menuhankan Tuhanmu satu-satunya Tuhan, dan aku mengakui kamu adalah engkau adalah Nabi utusan Tuhan. Aku tidak pernah menuhankanmu. Tapi apa kata Yesus? Bung, betul. Tetapi kan ada pesanku, bahwa setelah aku pergi ke langit, akan datang penggantiku. Kenapa kau tidak mengakui dia sebagai penggantiku? Padahal dialah pelanjut tongkat estafet kerajaan Yehuda. Karena diterangkan di dalam Kejadian 49 nomor 10 bahwasanya tongkat kerajaan Israel, lambang pemerintahan yang ada di Yehuda tidak akan bergeser dari kakinya sebelum yang berhak itu datang, yaitu dia yang mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Sudah kuajarkan, sudah kusampaikan, sudah kubacakan, tetapi kamu kemudian tidak mendengarkan. Oleh karena itu, aku pun tak mengenalmu, sebab aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, sedangkan Anda bukan Bani Israel. Maaf, silakan Anda mencari pemimpin selain daripada saya. Bingung. Bila Israel datang memanggil, Masya Allah. Jadi gitu ya, sahabat-sahabat. Ya, karena ini kesempatan. Satu lagi Banyak Pak. Ya, siap. Apakah ada jaminan Banyak Pak? Gimana? Dulu. Tunggu. Iya. Bang Juma, Bang Sugi, Abang semuanya aku izin turunnya Bang ya, besok mau kerja udah jam. Iya, silakan jam saudari, silakan. Makasih banyak ya semuanya. Ya, Bang Juma, sama-sama. semuanya.
Oke. Izin ya. Selamat pagi, bukan selamat malam, selamat pagi. Ya, sehat-sehat ya. Amin. Saya juga izin Bang Zuma Ingat merenung. Iya, selalu. Satu hal yang aku ambil kesimpulan dari Bang Zuma tadi, yang sebelum kita turun bersama, satu hal yang kita ngambil dari Bang Zuma, artinya bahwa ketika kita sudah mengakui Yesus itu adalah Tuhan, dan kita mempercayai bahwa Allah itu adalah satu, tapi tetap kita dalam kekristenan itu, artinya kita tidak akan mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan yang Pinter Bang Oli. ya. Iya, betul. Betul, Bang. Betul. Pinter. Oke, terima kasih banyak semuanya. Yang ditunda-tunda Bang Oli kalau udah ini, karena umur kita nggak tahu, Bang. Iya, Bang. Lanjut. Ya, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih terutama Bang Zuma, Bang Sudi. Baik, Bang, baik. Terutama Terima kasih. Pak Sidik yang selalu ada dan selalu aku lihat juga sering berdebat dengan secara sehat. Kemudian Bang Andi juga, big thank you Bang Andi. Thank you, brother. Dan guru saya juga, Bang Toib. Allah. Jadi malu. Sering Bang Toib saya nggak pulang. Don't mention it. di komal-komal yang muslim lainnya, dan terutama juga salam hormat